Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SDN Kebon Melati 1 akan berdiskusi tentang lingkungan belajar pada abad 21. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Novia Fauzia. Saya Indri Ayu Lestari. Saya Hairunisa. saya Eva Dwi Tanti. Saya Alira Putri. Saya Ayu Yulianti. Selamat menyaksikan. Bu Indri baru selesai mengajar ya Bu? Iya, saya baru selesai mengajar. Mengajar di kelas berapa Bu tadi? Iya, saya baru saja mengajar di kelas 1, kelas rendah. Wah, pasti seru ya Bu pengajaran di kelas rendah. Saya juga baru selesai mengajar di kelas 2 Bu. Tapi saya merasa kesulitan dalam pembelajaran di kelas. Mungkin saya kurang menggunakan teknologi dalam pembelajaran, sehingga minat dan semangat peserta didik di kelas berkurang. Apakah Ibu ada masukan ya Bu untuk saya lakukan di pembelajaran di kelas nanti? Nah iya Bu, memang menjadi tantangan besar bagi kami ya selaku wali kelas-kelas rendah. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan motivasi, semangat belajar bagi para peserta didik. Kalau saya untuk mengakali itu semua, saya menggunakan bantuan teknologi, di mana teknologi ini sudah masuk dalam berbagai aspek. Ada juga pada aspek pendidikan juga sudah masuk ya Bu. Nah saya bisa memanfaatkan itu agar peserta didik itu bisa termotivasi, bisa meningkatkan semangat belajarnya. Nah salah satunya yaitu saya bisa menggunakan metode, modul, strategi dan yang lainnya itu dengan bantuan teknologi agar pembelajaran yang kita laksanakan itu dapat menarik bagi peserta didik dibandingkan ketika kita menggunakan model atau metode yang tradisional. Wah, saya setuju sekali dengan pendapat Ibu Indri. Saya juga pernah mengikuti seminar ya Bu tentang teknologi informasi dalam bidang pendidikan. Lahirnya teknologi dan informasi dalam pendidikan memang sangat membantu dan memudahkan kita sebagai guru dan pendidik dalam mengevaluasi pembelajaran. Dalam seminar saat itu ada salah satu tools yang lahir dari teknologi informasi yang membantu guru-guru untuk mengevaluasi pembelajaran. Salah satu tools yang sangat mudah dan menarik bisa digunakan oleh para guru adalah contohnya Google Form Bu Indri. Mungkin nanti saya akan belajar sama Bu Indri untuk mengaplikasikan Google Form ya Bu. Iya Bu, kita belajar sama-sama ya Bu. Oke Bu. Dari teknologi yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya terdapat bentuk dan media yang dapat diterapkan atau yang dapat digunakan di sekolah dasar. Teknologinya seperti laptop, proyektor, dan teks. Nah, laptop ini dapat digunakan untuk menunjang proses pembelajaran yang dapat menampilkan seperti video pembelajaran, PPT, dan yang lainnya. Lalu yang kedua itu teknologinya HP. HP ini dari medianya dapat digunakan seperti audio dan visual. HP dapat menampilkan dan dapat menunjang proses pembelajaran yang dapat ditampilkannya yaitu seperti soft file, PDF, Excel. Yang ketiga teknologinya yaitu speaker. Untuk medianya bisa menggunakan audio dan visual. Speaker ini dapat digunakan juga untuk menunjang proses pembelajaran yang dapat mengeraskan suara. Seperti misalkan ketika guru menampilkan sebuah tayangan video dapat dibantu dengan menggunakan speaker agar suara lebih jelas untuk didengarkan oleh peserta didik dalam jumlah yang banyak. Tadi adalah mengenai bentuk dan media pembelajaran yang dapat digunakan di sekolah dasar. Lalu, bagaimana langkah-langkah yang dapat diterapkan atau diwujudkan untuk menjadi guru profesional? Untuk langkah-langkah supaya kita menjadi guru profesional itu, yang pertama melanjutkan sekolah, di mana kan kita itu sudah menempuh jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA hingga perkuliahan atau perguruan tinggi. Nah, hal ini kan dapat meningkatkan kemampuan kita untuk meningkatkan ilmu. Nah, kemudian melakukan atau mengikuti aktivitas
komunitas guru seperti KKG, yang dimana kan ini dapat mengembangkan kompetensi yang ada pada guru, yaitu 4 kompetensi. Yang pertama adanya kompetensi pedagogi, kemudian kompetensi sosial dan kepribadian, serta kompetensi profesional. Ketiga, kita dapat mengikuti program dari pemerintah, yaitu perkuliahan PPG, yang dimana itu PPG dapat mencetak guru yang profesional. Selain itu, kita juga dapat mengikuti pelatihan, yang dimana pelatihan ini dapat mengembangkan kemampuan kita juga. Nah, selain itu, guru itu tidak boleh berhenti belajar. Sekarang kan abad 21, tentunya guru kan harus melek akan digital. Saya ingin bertanya sih, bagaimana cara kita sebagai guru itu untuk menjadi melek digital atau guru yang digital di abad 21. Nah iya Ibu, karena sekarang perkembangan teknologi itu cukup pesat, jadi kita sebagai seorang guru itu harus menjadi guru digital. Yang mana dalam menjadi guru digital itu seorang guru harus terus mengikuti perkembangan teknologi, sehingga dalam pembelajarannya itu dapat menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang sudah mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada, seperti penggunaan smartphone. Nah, seorang guru itu dalam pembelajarannya itu dapat menggunakan platform-platform digital seperti Zoom, Google Classroom, Google Meet ketika pembelajaran, sehingga dengan begitu seorang guru dapat terus mengikuti perkembangan zaman.